Lalu hadis berikutnya dari Abi Dzar Al-Ghifari, yaqta'u salatar rajuli al-muslimi iza lam yakun baina yadayhi mislu muakhiratir rahli al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad. Al-kalbul aswad syaitanun. Kata Nabi, batal salat seorang laki-laki. Jadi yaqta'u itu putus, batal. Jadi batallah salat seorang laki-laki apabila dia tidak membuat sutrah ya di depan dia salat. Batal salatnya jikalau lewat perempuan, keledai dan anjing hitam. Nah, ini hadis sahih Pak, riwayat Muslim. Jadi kalau saya lewat Pak, kalau saya salat, lalu saya salat misalnya di tempat terbuka, lalu saya tidak buat sutra, tidak ada saya kasih peci saya atau ini minuman, atau saya taruh buku di depan saya, lepas saja ke depan Pak, lewat wanita, ibu-ibu, maka batal salat saya ya Pak, wajib salat saya diulang Pak. Kalau perempuan lewat, batal salatnya, begitu kata Nabi Pak. Tapi kalau dia pakai sutra, tidak batal Pak. Kalau dia tidak pakai sutra, lewat perempuan, kata Nabi, batal. Atau keledai, kita tidak ada keledai ini Pak. Atau anjing hitam, memang disebut anjing hitam Pak. Kalau anjing yang tak warna hitam tidak apa-apa, ini yang hitam saja. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa anjing hitam itu kalau lewat di depan laki-laki salat batal salatnya? Kata Nabi, al-kalbul aswad syaitanun, anjing hitam itu setan yang lewat ya Pak. Jadi kalau lewat anjing hitam, kata Nabi, itu setan lewat, maka batal salat laki-laki. Nah, kalau perempuan kenapa batal? Nah, karena perempuan itu lebih lagi dari setan. Ya. Perempuan tuh induknya Pak. Iya, induk setan. Apa buktinya Pak Ibu? Perempuan tuh induknya. Al-Quran yang membuktikan Pak. Kata Allah begini di surah An-Nisa ya, inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sangat lemah, kata Allah. Jadi tipu daya setan itu, godaan setan itu sangat lemah, dha'ifa. Tapi di surat Yusuf kata Allah, inna kaidakunna azim. Godaan wanita itu sangat dahsyat. Nah, itu tidak saya yang bilang Bibanya, Al-Quran itu. Gangguan setan itu lemah, kata Allah. Gangguan wanita azim, besar, dahsyat. Dah induk itu. Kalau setan dia bisik-bisik saja Pak, bisik-bisik. Kalau ibu-ibu datangi Pak, tidak payah tu. Kalau setan baca auzubillah, lari puntang-puntangnya Pak. Kalau ibu-ibu baca auzubillah, senyumnya kawak Pak. Nak taluk auzubillah lagi ibu-ibu kalau Pak, wanita. Itu kenapa kalau kita disuruh berlindung dari setan, perintah berlindungnya auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu itu kata kerja, fi'il namanya, kata kerja. Kata kerja ini terbatas waktu ya, temporal sifatnya. Ada batas waktu, namanya kata kerja, ada batas waktu. Tapi ketika Yusuf digoda Zulaiha, bacalah cerita Yusuf nanti itu. Ketika Yusuf digoda Zulaiha, perempuan,
Yusuf tak mengatakan a'udzubillah, ma'azallah. Ma'azallah tu kata benda, ma'azah tu kata benda. Kalau kata benda kau tak ada batas waktu, mutlak. Maka perlindungan ma'azallah lebih hebat dari perlindungan a'udzubillah. Dengan setan kita a'udzubillah, dengan perempuan kita ma'azallah. Beda tu Pak. Nah, ini buktinya Pak. Kalau anjing hitam lewat batal salatmu tu setan kata Nabi. Kalau perempuan di atas itu. Gangguannya ibu ya, bukan ibunya nih, gangguan ibu. Karena ibu-ibu ini kalau lewat di depan laki-laki, itu laki-laki itu kacau langsung Pak. Nah, iya, errornya langsung Pak. Ya, hangnya langsung. Itu kenapa bapak-bapak ketika imam salah, apa kata Nabi? Lirijali apa at-tasfik lirijal, apa at-tasbih lirijal wa tasfik lin nisa. Kalau imamnya salah, yang laki-laki ucapkan subhanallah, yang perempuan tepuk tangan. Bila perempuan tadi mengatakan subhanallah, batal salat dia. Kenapa? Karena suara perempuan akan mengacaukan semua laki-laki yang di depan. Bukan hanya imam Pak. Iya. Kalau ibu mengatakan subhanallah, itu semua yang di depan tu langsung hang. Apalagi imam, makin salah dia nanti itu. Nah, itulah kenapa kata Nabi kalau laki-laki salat dia tidak pakai sutra, lewat anjing hitam, lewat perempuan, maka putus salatnya, ulangi dari awal. Nah, itu letak pentingnya kita pakai sutra ya. Ada pembatas yang kita taruh di depan kita supaya orang lain ya tidak berdosa atau kita tidak rusak salatnya kalau ada yang lewat di depan kita nanti. Tapi itu memang begitu ketetapannya Pak. Tapi kalau kita salat seperti sekarang mah aman nih Pak. Ini masalahnya kan ada kita kalau PK Parak apa? Ya enggak apa? PK Parak atau PK Ladang awak sawah. Awak semayang di Parak tuh Pak. Di tengah Parak tuh semayang. Itu enggak ada sutra tuh Pak. Tuh sampai ke ujung tuh nah bagian sekian kilo enggak boleh lalu tuh Pak. Sampai bersobok je tembok. Sampai ada tembok, baru itu batasnya. Maka wajib nih Pak. Ya kan tidak selalu kita salatnya di ruangan Pak. Ada kalanya kita di perjalanan. Ya, misalnya Bapak salat di pantai misalnya, di sungai misalnya, wajib ada sutra di depan Bapak. Taruh peci Bapak di depan tu, atau taruh benda di depan Bapak, atau tasnya di depan tu. Kalau tidak sampai ke ujung tu sono, tidak boleh orang lewat tu Pak. Dosanya besar itu. Kalau perempuan lewat batal salat kita Pak. Nah, jadi jangan dianggap remeh yang meletakkan sesuatu di depan kita sedang salat itu Ibu dalam salat itu. Maka wajib hukumnya. Ya. Ya. Beruntung kalau kita selalu salatnya di masjid. Atau misalnya Bapak Ibu salat misalnya di hotel misalnya Pak, di kamar hotel. Kan karpet di hotel itu kan salat cuy itu Pak. Itu sutra kita ya tembok itu dinding kamar itu Pak. Tidak bisa orang lewat di depan itu Pak. Harus dikasih sutra dulu, kalau tidak berdosa dia tuh Pak. Gitu. Nah, kalau ibu bapak pakai sajadah, ya sajadah itulah ujungnya lah sutranya Pak. Ujung sajadah bapak itulah sutranya. Nah, itu yang pakai sajadah aman, otomatis tidak ada sutra. Dia tidak boleh area sajadah ke beliau tidak boleh lewat tuh. Tapi di depan sajadah itu lewat lah, karena sudah ada sutra batas ujung sajadah tuh Pak. Nah, yang pakai sajadah aman. Nah, ini yang tidak ada sajadah. Boleh Pak, karena ini karpetnya kan dipotong. Berarti satu karpet punya Bapak, yang karpet kedua ketiga itu punya orang, itu lewatlah sana. Itu tidak boleh. Ya. Lalu hadis berikutnya, iza shalla, ini dari Abi Sa'id Al-Khudri hadis ya. Hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim. Iza shalla ahadukum ila syai'in
tuturuhu minan nas fa arada ahadun ayyattaza baina yaday falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih. Apabila salah seorang kamu salat dan dia sudah menggunakan sutra, artinya sudah ditaruhnya sesuatu di depan dia, lalu ada orang yang ingin lewat di depannya. Saya sudah taruh ini, berarti ada aman saya nih. Ada juga orang lewat di depan saya nih, Pak, di batas peci saya ke saya ini. Maka kata Nabi, falyadfa, tutup jalan itu, tutup. Kalau dia keras juga, tolak dia. Kalau dia keras juga, maka bunuh dia. Karena itu setan, kata Nabi. Apa seorang salat, lalu orang ambil lu karyanya boleh, kecil dia nya leh. Karyanya leh tenju leh, Pak. Boleh, Pak, meninju orang sedang salat tu boleh, Pak. Kalau orang tadi itu sudah ada sutra, dia lewat juga, sudah kasih syarat, dia lewat juga, Pak. Tinju. Bahkan bahasa Nabi bukan tinju, Pak, fal yuqatilhu, bunuh dia. Coba bayangkan, Pak, betapa seriusnya soal sutra ini. Boleh orang tu dibunuh. Ya itu jangan sampai dibunuh lah, Bu. Ini maksud boleh sampai perintah bunuh ni begitu hebatnya dosa orang yang lewat di depan orang salat tu, sampai-sampai kalaupun dibunuh boleh gitu, Bukan berarti kita boleh bunuh orang dalam salat tu, ya. Tapi bahasa Nabi fal yuqatilhu, perangi dia. Yuqatil tu maksudnya bertinju je tu. Lambuik ya deh. Smackdown. Ya, Pak. Lah dia lagi sutranya tangkal lu dia diambil lalu je, Pak. Yang tangkal aja dia atur lambuik leh. Judo leh, Pak. Ya dah. Aku langsung wayang leh, Pak. Kalau dapat judo tu tak mau wayang leh, Pak. Ya dah. Tapi begitu seriusnya soal lewat depan orang salat, sampai-sampai boleh orang tu diperangi, dibunuh, Pak. Ya. Itu kalau kita sudah pakai sutra. Tapi kalau tak pakai sutra, kita cara berang kurang tu, Pak. Orang tu berdosa saja. Cuma nak doa hak kita untuk membunuh dia, untuk menghalangi dia. Nah, itu pentingnya tadi, Pak. Kenapa kita boleh membunuh dia, memerangi dia? Kata Nabi, ya innama huwa syaitan. Dia setan sebetulnya yang lewat, tidak orang itu. Ya. Kalau sudah dikasih sutra, sudah diambat dan ditutup, dia masih lewat bersekara suka, itu setan yang lewat sebenarnya, tidak orang itu. Maka perangi lagi, gitu. Nah, ada pertanyaan dulu, Pak Ibu, sampai sini? Silakan, Pak. Melewatkan kota infak depan orang salat, sebaiknya jangan, Pak. Tak boleh. Ya, walaupun salatnya tidak batal juga, ya, cuman mengganggu khusyuk orang salat. Ya, kalau misalnya Bapak salat di depan pohon itu tidak apa-apa. Tapi kalau pohon jarang-jarang, yang mana yang sutra, Pak? Misalnya Bapak ini pohon nih, Bapak di belakang pohon itu salat. Kebetulan pohon itu membelakang kiblat, kita menghadap ke kiblat itu pohon. Ini sutra kita nih. Berarti dari pohon ke depan lewatlah orang. Yang pohon itu jangan. Tapi apa? Salat saya pohon banyak. Dan tentu pohon yang mana sutra, Pak? Kalau itu, yang mana pohon apa? Harus dimiliki, Pak. Harus tentukan pohon yang mana. Maka salat mendekat ke pohon itu. Ya, tak boleh jarak terlalu jauh tu, Pak. Ya. Makanya ya, harus pastikan yang mana yang milik kita. Gitu. Makanya tadi itu, Pak, kalau misalnya nanti Bapak punya orang sedang salat sunat, belokkan saja kota infak itu ke belakang dia, Pak. Jangan di depan dia dilalukan. Mengganggu orang sedang salat itu dengan kebaikan juga tidak boleh, Pak. Ya, ada orang sedang salat sunat, ada sedang baca Quran. Nabi temui orang yang baca Quran tu. Kata Nabi, lunakkan suaramu, jangan terdengaran. Menjadi sedang salat tu, Pak. Ya, tidak boleh mengganggu orang, Pak. Ya. Maka saya sering juga mengatakan ke
ke pengurus-pengurus masjid tu Pak, terutama yang masjidnya di komplek lah Pak, yang berdekatan masjid itu salat itu ndak usah pakai mic luar. Kalau salat tu mic dalam saja. Karena yang wajib mendengar, yang wajib menyimak bacaan imam kan yang jamaah dalam masjid Pak. Kalau kita pakai mic luar, memangnya ada orang ke 10 kilo mengikut kemari tu? Kan enggak Pak. Maka enggak perlu mic luar kalau untuk salat. Karena kalau kita pakai mic luar, tetangga-tetangga kita terganggu nanti Pak. Dalam pengertian orang jamaah lain. Cobalah Pak. Ini kebetulan masjid kita alhamdulillah ya, kedap suara, kacanya rapat, mungkin tidak terdengar, tapi kan ada masjid-masjid yang terbuka Pak Ibu. Dan masjid kalau di komplek kan bertetangga Pak. Bayangkan kalau bacaan imam yang ini sampai ke yang sedang salat di sana. Kan dia kacau Pak, mau ikuti yang mana telinganya ini Pak. Maka saya sering katakan ke pengurus tu, tolonglah kalau salat mulai, kalau dengan salat tu mic-nya mic dalam saja, tak usah pakai mic luar, supaya ibadah kita tak mengganggu. Karena kata Allah nanti kalau membaca surah Al-Isra, ya surat yang ke-17 ayat 110, kata Allah, wala tajhar bi salatika, jangan engkau keraskan salatmu. Tak boleh Pak. Tak boleh kita mengeraskan salat kita. Makanya kata Nabi, ada dalam sebuah hadis yang sahih riwayat At-Tirmizi, Nabi sedang salat zuhur bersama sahabat. Lalu ada di belakang itu sahabat yang membaca ayat agak keras. Kan ada orang situ salatnya Pak, melasui-lasui semayangnya Pak. Ya. Sehingga awak tergaduhnya tu, kancang lasuinya Pak. Ya. Setelah assalamualaikum, Nabi balik badan ke belakang, dia tanya, man qara'a bi khalfi bi sabbihi isma rabbikal a'la. Siapa tadi yang baca sabbihi isma rabbikal a'la? Saya dengar. Ini salat zuhur. Ada sahabat angkat tangan, saya ya Rasulullah, tapi saya melakukan itu untuk dapat kebaikan dari Allah. Kata Nabi, engkau telah bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Engkau salatmu mengganggu salat orang lain. Makanya membaca bacaan salat waktu sir itu fi nafsik, dalam diri kita. Jangan Ibu baca tu Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang di pesawang sampiang tu Pak, pecah sentrasinya tu Pak. Apalagi Ibu nanguk kancang lah pakai. Nah, bukan hanya bacanya yang mengganggu telinga Pak, angoknya mengganggu hidung lah Pak. Nah, kan ya akhirnya sepanjang semayang tu dia berfikir saya Pak kesal saja. Ya, dari mulai takbir sampai salamnya menggerutu saja tu Pak. Dan tak kedakik besok lain di sini. Ya, Pak. Nah, jadi begitu Pak, kalau ya solat ni tak boleh mengganggu orang. Apalagi kita orang solat-solat kita jangan impak di depannya Pak, kan mengganggu dia tu Pak. Janganlah itu. Masih ada Pak Ibu? Silakan. Kalau pas khatib mimbar di Jumatan, lalu celeng tu kayak api tu. Oh ya. Bukan hanya celengan yang kayak kereta api itu Pak. Menjalankan celengan di waktu khatib sedang berkhutbah itu juga masalah. Kata Nabi, ya, siapa yang memegang batu, man amsakal hasa, siapa yang memegang batu dalam solat Jumat dia tu. Dulu kan solat masjid kan tak seperti sekarang Pak, tak ada karpet, tak ada keramik, lantainya kasih saja Pak, duduk tak kasih saja sama-samanya Pak. Ada sahabat yang megang-megang kerikil hasa, khatib sedang berkhutbah. Siapa yang megang batu, kata Nabi, faqad lara, dia telah berbuat lara itu. Siapa yang berbuat lara, fala jum'atalah, Jumatnya batal. Megang batu saja Pak. Apalagi megang uang, membalian piti bagi situ Pak. Enak, nyimpak 1.000 Pak, nyobalian pitinya 98.000. Berapa banyak ibu Pak nyobalian begitu tu. Ada. Bahaya banyak meter, batal Jumatnya tu Pak. Maka saya sering mengatakan ke pengurus ni Pak, kalau mau juga ketika khatib sudah berkhutbah, jangan lagi celengan dijalankan. Bagaimana caranya? Sebelum khatib naik mimbar, ada petugas berkeliling dulu, bawa ke tiang, jalan. Setelah dan di depan pintu disediakan kotak infak khusus.
Tapi jangan ketika khatib sedang berkhutbah itu kemudian celengan jalan, Pak. Karena itu boleh jadi membatalkan Jumat. Coba bayangkan kalau seluruh jamaah batal Jumatnya nanti, Pak. Kan sia-sia saja kita beribadah itu, Pak. Karena kata Nabi memegang batu saja batal. Nah, sekarang banyak orang sedang sholat dan khutbah, HP-nya pacik, Pak. Enak? Sedang mendengar khutbah, pegang HP juga, WA juga, ya, main HP juga sedang. Itu batal Jumatnya tuh, Pak. Kalau ada orang sedang berkhutbah, khatib, dia pegang HP, pegangnya memegang dimainkan HP, tidak dihidupkannya, Pak. Tapi HP kok, mohon maaf, dia kegikon si HP kok, Pak. Walaupun tidak buka, tapi dia gikon si HP kok. Itu batal Jumatnya tuh. Kalau dia tetap taruh dulu HP-nya. Kok celengan dijalankan tuh, Pak. Diangkit. Merusak Jumat orang, what nama itu, Pak. Tu baca cara ustaz pi masjid mencari piti, tapi lah bersabit di caronya. Awal kan jalan dulu petugas. Banyak yang muda-muda, Pak, tanam seksi dana yang muda-muda tu, Pak. Yang muda-muda ku berjalan ya menjalan khatib berjalan dulu buka tidiang. Di samping di depan pintu tu dekat itu dibuat kotak cie. Masuk situ. Beko kok lah pulang, beko ke iyo lah nenadun ditagih ke tagak petugas balik. Infak masjid. Banyak caranya, Pak. Kalau mau. Coba bayangkan, Pak, kota infak Gadang misalnya, yang model kereta api cik Pak tu. Tahu kan? Hanya bertuduh model kau Pak tu. Ya, khatib sedang berkhutbah kau. Batal Jumat orang tu. Tapi di beberapa masjid sekarang sudah tidak ada lagi, Pak. Kota infak berjalan ketika khatib berkhutbah tu tidak ada lagi, Pak. Sudah disiasati. Ya. Tak tahu di kita masih jalan, Pak, ya. Ya mungkin dibicarakanlah, Pak Ibu, mana yang baiknya. Ya. Yang mana? Kalau alun ramji orang berjalannya celengan boleh. Iya tu salahnya, karena kau dah dapat piti dah tu kan salah itu. Ya kan masalah kita kan ni ibadah, Pak. Dan ini kalau batal kan bahaya tu, Pak. Ya, bayangkan kalau Jumatnya batal, Pak. Ya, maka ya kadang-kadang kita ni begitu pula jamaah. Sebelum khatib naik mimbar belum datang ke masjid. Padahal dia di rumah aja tu. Sudah khatib naik mimbar, sudah azan, baru datang ke masjid. Cobalah sebelum khatib naik mimbar tu kita ke masjid tu. Tentu jalan infak langsung tu, Pak. Itu semua kita sudah masalah juga tu, Pak. Ya. Tapi saya tak tahu nanti bagaimana prosesnya lah. Yang penting Bapak Ibu jangan sampai membatalkan Jumat, ya, hanya dengan ya perkara yang mungkin dianggap sepele itu, Pak. Tapi itu kata Nabi membatalkan Jumat. Makanya kata Nabi, jangankan begitu, orang yang berkata kepada orang yang bicara, ada orang mota, kau jangan tagahan. Itu pun batal Jumat orang tu, Pak. Orang yang mengatakan itu pun batal. Ya. Yang berhak menegur jamaah hanya khatib. Lain daripada khatib tidak berhak menegur jamaah. Itu ada hadis sahih Muslim. Ada sahabat datang, Nabi sedang berkhutbah. Dia langsung duduk, Pak, mendengar khutbah. Nabi tanya, "Sallaita? Apakah engkau sudah salat?" Dia katakan, "Lama, belum." "Kum," kata Nabi, "berdiri, salat." Salat dia. Itu artinya khatib boleh menegur jamaah sedang berkhutbah. Dan jamaah boleh menjawab sesuai kebutuhan pertanyaan. "Sudah salat?" "Belum." "Berdiri." Itu saja jawabannya, Pak. Tak ada buat diskusi tu, Pak. "Lah salat lun." "Bah rancak Nabi ke semua yang boleh ndak kau tak boleh dah, Pak." Dia sekadar belum atau sudah? Belum, sudah, berdiri. Dia kalau khatib menegur orang mota boleh, Pak. Jamaah sedang mota-mota, saya ini tentang khutbah Jumat, Pak. Jamaah agar diam ketika khatib berkhutbah. Boleh. Tapi kalau jamaah yang mengatakan itu batal tu. Dia lara juga namanya tu, Pak. Coba bayangkan, Pak, begini saja kayak orang lara kita, Pak. Apalagi mengelok kotak. Kenapa?
Tak tahu saya cara mengubahnya Pak. Dan itulah masif Pak. Kesalahan begitulah masif. Tapi contoh yang baik banyak Pak. Kalau saya kasih contoh banyak. Ada satu masjid tu Pak, itu di pintu masuk tu selalu ada infak tu Pak. Kalau hari Jumat ya dibikin situ. Setiap pintu masuk tu ada 2 kotak infak kiri kanan. Pokok setiap pintu tu ada kotak infak dibikinkan khusus. Jadi orang pas masuk berinfak di sana, kalau keluar kan dia tampak kotak di depan dia tu nanti Pak. Kalau dia sudah niat bersedekah tu, dia pasti sedekah tu Pak. Tapi kalau enggak pun dikuncang-kuncang, dibungkus ngantuk sama dia tu Pak. Iya, kalau ni kaidah tu itu ya. Ya tu. Kalau sudah berniat bersedekah tu Pak, nyo cari kotak infak kalau enggak ada mah. Ya tu. Kalau jelas berniat. Gitu. Jadi tidak perlu juga Bapak Ibu khawatir juga. Beko kalau letak saya suka kotak infak Ustaz tak dapat piti kalau Ustaz. Tidak, orang kalau sudah berniat tu Pak, nyo cari kotak infak tu beko tu mah. Kalau tidak ada mah kotak infak aja. Nah tu saja. Tapi kalau tidak berniat tu Pak tu masa buat itu. Ada kuncang-kuncangan ni mungkin tu Pak hanya mau ngantuk-ngantuk. Gitu Pak. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Ibu, Bapak? Ya, misalnya salat jadi kita sang istri mendaham boleh tak? Dah mendaham lah Pak. Nabi mengajarkan lin nisa atas fik lin nisa tepuk tangan. Tak mendaham lah. Jika dah tahu. Itu memang dah kita tahu ibu tu. Beko kok sasik apa kok tepuk tangan ya jantok ya. Itu Pak. Dia tak boleh subhanallah Pak walaupun isteri apa. Tetap aturan berlaku umum, isteri atau tidak isteri tetap. Kalau perempuan ya kalau salah imam dia tepuk tangan. Enggak tepuk bukan begini Pak. Tepuk sekali saja. Tak berubah tepuk lagi. Tak berubah tepuk lagi. Jangan mayu nanik dah tepuk tangan kan. Kemudian enggak. Ya, tasfik itu sekali saja. Ya. Kalau dia mengatakan subhanallah batal salatnya Pak. Ya. Yang boleh mendaham itu kalau ada orang mengucapkan salam sedang salat dalam rumah. Datang kawan mantan piti sakotak sa tas piti nyantan kawan. Assalamualaikum. Awak tahunya datang kawan kau mantan piti Pak. Tak kada jawab bekonya pai sele Pak. Acaranya. Yo. Ya, awak salah salat kau. Ya. Kau antok siapa kau melucu sih kau kan? Lawan nunggu piti tu pada minggu lah mau kau kan hilang lah kau. Awak salah salat dah. Maka boleh 2 pilihannya. 1 keraskan bacaannya. Pas baca ayat kan Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Sampai terakhir ya. Oh, tu ada orang lain, ada orang macamnya. Salah semayangnya. Nya tunggu ikut tu mah. Ya. Tapi itu sih karyanya Pak. Jangan sampai assalamualaikum kancang saya bacanya enggak loh. Pas yang ketika dia baca salam saja. Misal Pak sedang duduk antara 2 sujud. Ya, lalu datang orang assalamualaikum. Maka jawab, keraskan bacanya langsung. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Ya itu saja Pak. Jangan sampai sujud loh Pak. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la. Enggak. Yang itu saja. Nah, lalu kalau tidak mendaham tadi. Assalamualaikum. Nah, terus itu boleh Pak. Tapi waalaikumsalam itu batal tu Pak. Ulang salat balik kalau itu jawabannya. Ya tak boleh lah Pak. Jangan diajarkan Nabi saja Pak. Ya tu memang tu mendaham Pak. Kalau orang mengucapkan salam, mendaham awak boleh. Gitu. Tapi kalau ibu-ibu ya tak boleh harus dengan tepuk tangan. Ya. Kalau sudah tepuk tangan tak berubah juga, ibu berpisah saja. Tak usah ikuti lagi. Pisah aja. Selesaikan salat kita sendiri. Biarkan aja lah dia sendiri tu. Tinggalkan saja. Nanti ketika selesai salam sebut saja sama beliau lagi ulang salat Pak lihat ya. Lama kecil lama kita udah dia malah bertepuk tangan apa ya. Pak taruh saya dah berubah lah ya. Tapi jangan pula
Ya, ini kan pernah kejadian Pak. Ini betul-betul kejadian tuh Pak. Jadi ada bapak-bapak, dia jadi imam, ya, umurnya lah lebih dari 70 lah Pak jadi imam. Anaknya di belakang sadoi Pak, jadi makmum. Sudah duduk antara dua sujud Pak, harus kan sujud tuh. Tagak apa kau Pak? Sudah duduk antara dua sujud, tagak Allahu Akbar, tagaknya kata Pak. Dia sapu dia anaknya, Subhanallah. Duduk apa kau balik? Sapu anaknya balik, Subhanallah. Tagak apa kau balik? Ya Pak. Dia sapu anaknya balik, Subhanallah. Duduk apa kau balik? Pakai cik anak surang sujud, cik anaknya nah sujud kau batal salatnya kau Pak. Memang cik sujud tu batal salatnya. Ya. Yang lain sah Pak. Apa aku sujudnya, anak-anakku sujud, sah salat mereka. Yang mengecek sujud tu batal. Karena tak boleh mengatakan sujud Subhanallah. Yang seorang tu batal, yang lain sah. Yang perempuan dengan tepuk tangan. Gitu. Coba biar. Kalau pas imam membawakan salat ayat Sami itu kan Ibrahim kan akhirnya salat. Ya, suhufu Ibrahim. Tak ada sama, belum saya ada, tak tahulah Pak, tapi belum saya temukan ada dalilnya. Memang ada begitu populer Pak, suhufu Ibrahim wa Musa alaihimassalam. Tak ada saya dengar itu riwayatnya begitu Pak. Kan, saya tak tahu dalilnya di mana tu Pak. Ini ada orangnya boleh. Alaihissalam boleh. Ya, alaihimassalam itu. Yang tak ada dalilnya itu Pak. Ditinggalkan sajalah yang tidak ada dalilnya, atau mungkin Bapak Ibu menemukan dalilnya tapi saya belum menemukan dalilnya bahwa ada bacaan ketika suhufu Ibrahim wa Musa itu tidak ada. Yang ada ketika sajadah, iya, ketika dibaca ayat sajadah, ketika bertemu dengan kata-kata yasjudun, ya, sajidan atau fasjud, maka Nabi kharra sajidan, Nabi langsung sujud. Ada contohnya Pak. Nabi ketika salat, kata sahabat, ataupun di luar salat, ketika membaca ayat sajadah itu tidak satu Pak. Artinya kata-kata yasjudun, yasjud, fasjud, ya, sajidan, itu Nabi tersungkur sujud. Nah, itu ada contohnya. Tapi ketika suhufu Ibrahim wa Musa alaihi salam, tidak pernah saya temukan contoh dari Nabi begitu Pak, riwayatnya. Ya, pas di sujud itu ada imam mengucapkan kalau ada yang maksudnya yang dua-duanya sahih Pak. Ketika Nabi baca ayat membaca ayat sajadah, kabbarah fasajadna ma'ahu, begitu kata sahabat. Nabi bertakbir, lalu kami sujud, lalu Nabi sujud dan kami sujud bersama Nabi. Tapi di ayat lain ketika Nabi baca sajadah, kharra sajidan, Nabi tersungkur saja tanpa takbir. Dua-duanya sahih Pak. Tergantung maunya kita saja. Ada yang tersungkur saja langsung tanpa takbir, ada yang pakai takbir. Tapi naik ke atas itu saya belum menemukan takbirnya Pak. Kalau naik ke atasnya itu naik saja. Baca langsung saja baca ayat. Tapi kalau sujudnya ada dua versi dan dicontohkan Nabi dua-duanya, dengan takbir atau tanpa takbir. Ya. Boleh Pak. Kalau ia waktu sujud sejadah tu dan rakaat pertama tu imam kalau rukuk, kita kalau baik tu dibangkitkan dulu, kita baru itu imam. Itu kalau itu tu apakah setelah imam salam itu nanti dia sambung? Dia dapat tadi imam tu sedang ruku atau sedang i'tidal? Sedang ruku. Kalau sedang ruku dapat satu rakaat. Karena dia baru ketinggal satu rukun itu, ya, Fatihah. Ya, Fatihah saja. Pas dia ruku kan? Berarti boleh. Kecuali sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baru dia ada takbiratul ihram. Tidak bisa Pak. Dia sudah tinggal dua rukun. Kalau dia tibunya lah dua rukunya di bawah tu imam bagi sekali tu barunya ikut imam. Itu tambahnya dua Pak. Dua jadi. Ya dua lah. Kayaknya mendapat. Tiga salatnya Ustaz. Tak tiga lah Pak. Yang ikut tak detong lah tu Pak. Yang rakaat yang kita ikut tak detong, yang pertama tak detong lah tu. Tak detong lah Pak. Jamaah saya dapat dia nyanyi, rakaat tak detong lah tu. Nya mulai bekos setelah salam imam baru tu rakaat detong pertama. Itu. Dia kan dia nak bagi mana terakhir. Iya, kan dia sudah ruku rakaat kedua.
Pas i'tidal rakaat kedua tu dia datang, baru Ada ruku di bawah. sedang ruku. Kalau sujud di bawah tu mereka imam ka bangkit. Dia baru tiba ikut imam. Oh, dapatlah serakaat, Pak. Berarti sujud tadi bukan sujud rukun salat itu, tu sujud sunat karena membaca ayat sajadah itu. Tak ketinggalan dia nama itu, Pak. Dia tambah cik saja. Tak ada tambah-tambah, no, lagi tambah. Yang tadi itu dia lepas sujudnya saja. Ya dapat dia lah. Kalau rakaat tahu dah dapat dia satu rakaat tu, Pak. Ya, tak ada tambahan lagi. Cuman dia ketinggalan saja ikut sujud tilawah. Yang terakhir makasih. Rakaat kedua. Ya, rakaat kedua. Ya iyalah, kalau rakaat kedua tambah rakaat lagi. Kan ketinggalan dia tu, Pak. Ya, kan ikut imam. Itu kan terakhir apanya rakaatnya. Ini dapatnya di situ. Sedang rukuk kan? Tidak, telah bangkit dari bawah. Dari selingkuh itu nak bangkit, membaca Al-Fatihah terakhir. Itu dia ikut imam. Dia beko sambungannya barang cik atau dua. Cik lah nya, Pak. Cik. Kau salat subuh atau salat maghrib? Subuh. Kalau salat subuh satu lah tambahnya, Pak. Kan dia dapat sedang baca Fatihah tadi. Dia sujud dapat dia masuk. Ha? Sujud dapat dia masuk. Dia tambah dua intinya. Sujud dapat dari imam kerana rakaat terakhir. Ya. Itu imam salam. Akunya dah menambah. Oh, iyalah dua. Jangankan sujud, Pak. I'tidal pun dapat dia nambah juga dua tu. Kalau sedang baca Fatihah, imam dapat lah serakaat. Jangan sedang rukuk pun imam dapat dia. Imam rukuk, dia datang, dia takbiratul ihram langsung rukuk dia, Pak. Dapat satu rakaat tu, Pak. Apalagi sedang baca Fatihah. Tu makanya pertanyaan apa kok? Nyata enggak terakhir itu imam baca Fatihah, itunya dapat di sini terlambatnya. Berarti nak 32 tu, Pak. Sambung cik atau dua? Malu tinggal dua pip subuh dua rakaatnya, Pak. Sujud tilawah cik. Berarti sujud saja dia tinggal, sujud tilawah saja. Ya tu. Tilawahnya kan nak dihitung. Ya nak dihitung. Kalaupun dia datang setelah sujud tilawah, nak apa-apa juga, masih utuh dia dua rakaat dapat tu. Iyalah. Masih dua rakaat dia dapat tu. Ya, kecuali dia sudah i'tidal rakaat pertama, baru dia ikut i'tidal tu tak bisa lagi, Pak. Tambah serakaat lagi. Berarti serakaat kedua baru dia dapat nanti itu. Kalau itu lo lihat kan i'tidal rakaat pertama. Kalau nyoba rakaat kedua serangan itu nyoba lo sujud apa? Baca ayat ni tak? Oh enggak, Pak. Sunnah Nabi itu di rakaat pertama. Maka rakaat kedua. Nabi itu di subuh Jumat membaca surat sajadah di rakaat pertama dan Al-Insan rakaat kedua. Tak bisa rakaat kedua dibaca loh, Pak. Ya kalau baca sajadah kapan saja bacalah, sujudlah. Tapi kalau dalam di salat subuh itu contoh Nabi begitu, rakaat pertama dan rakaat kedua. Gitu. Baiklah, begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.